Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adnan Hanif dan saya mau presentasi interactive design dari A7, kelompok A7. 3 Apa itu interactive design? Interactive design adalah merancang mendesain produk interaktif yang untuk mendukung cara orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari mereka. Dengan kata lain, ini adalah tentang menciptakan pengalaman pengguna, user experience yang meningkatkan dan menambahkan nyaman cara orang bekerja untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Untuk PowerPoint ini kita akan memakai Schneiderman's Golden Rule, Nielsen's Heuristics, dan Norman Principles. Nah, apa itu yang Golden Rules pertama? Schneiderman. Nah, yang pertama adalah konsisten standarisasi cara informasi disampaikan, memastikan pengguna menerapkan pengaturan dari satu klik ke klik lainnya tanpa perlu mempelajari dan presentasi baru dengan contoh di atas saya pernah menggaya itu salah satu cara memastikan konsistensi dalam proses desain Anda dengan warna dan itu dengan dengan warna dan bentuk. Nah, sebenarnya kalau pertama enable fragment shortcuts itu adalah dengan meningkatkan penggunaan muncul permintaan untuk metode pencarian tugas yang lebih cepat dan untuk jumlah interaksi. Dan dengan shortcuts atau jalan pintas nanti kita bisa pakai menu lebih cepat tanpa perlu menggerakkan mouse terlalu banyak. Misalnya kalau mau kontrol C atau kontrol V untuk copy paste atau kayak mau langsung ke menu, misalnya kayak yang dicontoh di sini. Yang ketiga adalah informative feedback. Pengguna harus tahu di mana mereka berada dan apa yang terjadi setiap saat. Untuk setiap tindakan harus ada umpan, balik ke tempat dan dibaca yang maksudnya jangka waktu ini wajar. Misalnya yang di drag down ini uploading, ini artinya ini mau loading data-data informasi yang mau diperlukan. Nah, sekarang kalau yang kelima, di awal yield exposure, jangan biarkan pengguna Anda menebak-nebak, beritahu mereka apa yang menyebabkan tindakan mereka. Misalnya di sini yang ada sukses, tidak sukses berarti ini itu kamu menang atau kamu berhasil dalam tujuan. Kalau di ono artinya kamu gak berhasil dalam tujuan. Singkat dan bisa dimengerti. Over simple handling yang berikutnya sebisa mungkin rancang sistem agar penggunaan tidak membuat kesalahan serius. Jika kesalahan dibuat harus dapat mendeteksi kesalahan dan menawarkan mekanisme yang sederhana dan dapat dipahami untuk menangani kesalahan tersebut. Nah, misalnya kalau emailnya di contoh tersebut emailnya itu rusak atau gak benar, maka bilang itu dikasih tahu sama sistemnya. Permissive filter. Fitur ini mengurangi kecemasan karena pengguna tahu bahwa kesalahan dapat dibatalkan sehingga mendorong eksplorasi pilihan asing. Unit reversibilitas dapat berupa tindakan tunggal, entry data atau kelompok dengan lengkap. Misalnya kalau misalkan punya ngeset sesuatu yang salah, tinggal unduh aja. Nah, support internal control. Operator pengalaman sangat menginginkan perasaan bahwa mereka bertanggung jawab atas sistem yang mereka memakai. Soalnya yang dan bahwa merespon tindakan mereka dan bahwa sistem respon tindakan mereka. Rancang sistem untuk menjadikan pengguna sebagai penggagas tindakan daripada penanggap. Misalnya smart alert, kamu mau menambahkan ada event-event yang mau kamu pakai atau ini aktivitas yang mau dikasih di kalender. Nanti kamu kasih. Sebenarnya golden rules yang terakhir adalah reduce short term memory load karena manusia itu otaknya kadang bisa lupa mengingat karena jadi kalau informasi manusia dalam memori jangka pendek harus antarmuka harus sesederhana mungkin dengan hierarki informasi yang tepat dan memilih pengenalan daripada mengingat. Misalnya di sini kamu bisa sekarang kamu ingat siapa kontak-kontak Anda yang mau pilih. Nah, karena giliran saya sudah selesai, maka saya akan teruskan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Aldiansyah. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Adnan Hanif. Di sini saya menjelaskan Norman Principles. 1. Discoverability. Kemampuan penemuan yang baik, kita dapat mempertimbangkan berbagai opsi dan memilih salah satu yang harus bekerja untuk memenuhi tujuan kita. Dan di samping gambar itu adalah sebuah contoh. Next. Slide 12. Feedback. Norman menggambarkan umpan balik sebagai suatu cara untuk memberitahu Anda bahwa sistem bekerja atas permintaan Anda
Dia juga menjelaskan bahwa umpan balik harus segera informatif terencana dengan cara yang tidak mencolok dan diprioritaskan. Yang ketiga, konseptual model. Next, model konseptual adalah penjelasan sederhana dan berguna tentang bagaimana sesuatu bekerja. Misalnya, pengalaman orientasi situs web atau aplikasi menunjukkan cara menggunakan produk atau layanan. Norman menjelaskan desain memproyeksikan semua informasi yang diperlukan untuk membuat model konseptual yang baik dari sistem yang mengarah pada pemahaman dan perasaan kontrol. Next, Nan. Yang keempat, affordance. Affordance adalah tindakan yang dirasakan dan properti aktual dari suatu objek yang membantu kita menentukan operasinya. Norman menyatakan istilah terjangkauan mengacu pada hubungan antar objek fisik dan seseorang, misalnya gagang pintu atau rantai tarik berbentuk seperti yang dikontrolnya. Next. Yang kelima, signifiers. Penanda berkomunikasi kepada kita di mana tindakan harus dilakukan. Norman menjelaskan istilah penanda mengacu pada tanda atau suara apapun, indikator apapun yang dapat dipahami yang mengomunikasikan perilaku yang sesuai kepada seseorang. Next, Nan. Yang keenam, mapping. Pemetaan adalah hubungan antara kontrol dan efek yang mereka miliki di dunia seperti tombol panah pada mesin cakar sesuai dengan gerakan lengan mekanik yang memegang mainan. Norman menjelaskan ketika pemetaan menggunakan korespondensi spesial antara tata letak kontrol dan perangkat yang dikendalikan, mudah untuk menentukan cara menggunakannya. Next, Nan. Yang ketujuh, constraints. Ketika pengguna dibebani dengan terlalu banyak konten, kami sering menyebutnya sebagai informasi yang berlebihan. Formulir yang panjang, tata letak yang rumit, dan deskripsi yang banyak ditulis dapat meningkatkan gangguan dan beban kognitif atau memori kerja. Dan di sini saya akan mempresentasikan lagi dari Nielsen Heuristic. Yang pertama, visibility of system status. Ketika pengguna mengetahui status sistem yang saat ini, mereka mempelajari hasil interaksi mereka sebelumnya dan menentukan langkah selanjutnya. Interaksi yang dapat diprediksi menciptakan kepercayaan pada produk dan juga merek. Dan di sini ada contohnya pada gambar di samping. Next, yang kedua, match between system and the real world. Desain harus berbicara bahasa pengguna. Gunakan kata, frasa, dan konsep yang akrab bagi pengguna, bukan jangan internal. Ikuti konvensi dunia nyata, membuat informasi muncul dalam urutan alami dan logis. Dan di sini ada contohnya. Next, yang ketiga, user control and freedom. Pengguna sering melakukan tindakan karena kesalahan. Ketika mudah bagi orang untuk mundur dari suatu proses atau membatalkan suatu tindakan, itu menumbuhkan rasa kebebasan dan kepercayaan diri. Keluar memungkinkan pengguna untuk tetap mengendalikan sistem dan menghindari terjebak dan merasa frustasi. Next, yang keempat, konsistensi and standards. Hukum Jacob menyatakan bahwa orang menghabiskan sebagian besar waktunya menggunakan produk digital selain milik Anda. Pengalaman pengguna dengan produk lain tersebut menentukan harapan mereka. Gagal menjaga konsistensi dapat meningkatkan beban kognitif pengguna dengan memaksa mereka mempelajari sesuatu yang baru. Next, yang kelima, error prevention. Pesan kesalahan yang baik itu penting, tetapi desain terbaik dengan hati-hati mencegah terjadinya masalah sejak awal. Hilangkan kondisi rawan kesalahan atau periksa dan memberikan opsi konfirmasi kepada pengguna sebelum mereka melakukan tindakan. Next, yang keenam, recognition rather than recall.
Minimalkan beban memori pengguna dengan membuat elemen, tindakan, dan opsi terlihat. Pengguna tidak perlu mengingat informasi dari satu bagian antarmuka ke bagian lain, karena manusia memiliki ingatan terbatas. Informasi yang diperlukan untuk menggunakan desain, misalnya label bidang atau item menu, harus terlihat atau mudah diperoleh kembali bila diperlukan. Next, yang ketujuh, flexibility and efficiency of use. Penggunaan pintasan dapat mempercepat interaksi untuk pengguna ahli sehingga desain dapat melayani pengguna yang tidak berpengalaman dan berpengalaman. Izinkan pengguna untuk menyesuaikan tindakan yang sering dilakukan. Proses yang fleksibel dapat dilakukan dengan cara yang berbeda sehingga orang dapat memilih metode mana yang cocok untuk mereka. Next, yang kedelapan, aesthetic and minimalist design. Antarmuka tidak boleh berisi informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhkan. Setiap unit informasi tambahan dalam antarmuka bersaing dengan unit informasi yang relevan dan mengurangi visibilitas. Relatifnya, heuristik ini tidak berarti Anda harus menggunakan desain datar ini tentang memastikan Anda menjaga konten dan desain virtual tetap fokus pada hal-hal penting. Pastikan bahwa elemen visual antarmuka mendukung tujuan utama pengguna. Next, yang ke-9, help user recognize, diagnose, and recover from errors. Pesan kesalahan harus diungkapkan dalam bahasa sederhana. Tidak ada kode kesalahan secara tepat menunjukkan masalah dan secara konstruktif menyarankan solusi. Pesan kesalahan ini juga harus disajikan dengan perawatan visual yang akan membantu pengguna memperhatikan dan mengenalinya. Next, yang terakhir ke-10 dari Nielsen Heuristics. Yang ke-10, help and documentation. Lebih baik jika sistem tidak memerlukan penjelasan tambahan, namun mungkin perlu menyediakan dokumentasi untuk membantu pengguna memahami cara menyelesaikan tugas mereka. Konten bantuan dan dokumentasi harus mudah dicari dan berfokus pada tugas pengguna. Tetap ringkas dan buat daftar langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan. Dan terakhir di sini ada referensi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sekarang itu yang kita bicara nih, mau keleksan dan alasan kenapa di film agak lebih banyak, soalnya kan biar agak lebih fair pekerjaan, soalnya karena aku yang ngedit semua PowerPoint-nya, dan jadi biar agak lebih enak. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.